Selamat siang para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Di siang hari ini seperti biasa ngasih makan ayam ya teman-teman. Kalau tadi ya kita bahas bahwa terkadang kita punya ayam yang tadinya fit, sehat, tenaganya kuat, tiba-tiba ayamnya lemes gitu kan. Dalam bahasan sebelumnya kita udah bahas bahwasanya kemungkinan terbesar tuh ada beberapa variabel ya. Salah satu variabel utama adalah dehidrasi. Nah, di dehidrasi itu udah saya jelasin kenapa dehidrasi itu bisa terjadi gitu kan, dan apa sih efeknya dehidrasi itu udah kita bahas di video sebelumnya. Nah, untuk variabel kedua selain dehidrasi adalah kekurangan daripada elektrolit tubuh. Jadi tubuh organisme itu baik dia manusia ataupun hewan gitu kan, untuk membentuk energi di dalam tubuh sama kontraksi otot itu dibutuhkan proses yang namanya metabolisme ya. Metabolisme itu pengolahan ya, zat nutrisi yang kita serap, kita makan, kita minum gitu kan, diubah menjadi energi kan, kemudian bisa digunakan untuk sel, itu namanya metabolisme. Nah, komponennya itu ada banyak, yaitu zat gizi yang bisa aja dari karbohidrat, kemudian protein, lemak, mineral gitu kan. Nah, yang termasuk di sini sama cairan ya. Mineral itu adalah masuk dalam komponen elektrolit, itu masuk dalam komponen mineral. Itu penyokong utama daripada terjadinya metabolisme. Dan elektrolit itu juga fungsinya adalah salah satunya untuk menyokong kontraksi otot ya, kekuatan otot tubuh organisme baik itu manusia ataupun hewan. Nah, elektrolit itu banyak banget ya teman-teman. Ada selenium, ada zat besi atau zinc, ada fosfat. Nah, kalau untuk kontraksi otot terus untuk tenaga itu kan yang paling utama adalah salah satunya untuk metabolisme itu adalah klorid gitu kan. Klorid sama natrium sama klorid ya, sama kalium K+1. Jadi kalium, klorid, Cl ya kalau kimianya. Kalau kalium itu K+1, kalau klorid itu Cl-1, sama natrium itu Na+1, Na. Nah, itu sangat dibutuhkan. Tanpa itu metabolisme nggak berlangsung dengan sempurna. Dan kalau zat-zat tersebut, mineral-mineral tersebut nurun drastis komposisinya dalam tubuh, orangnya biasanya akan lemah dan kerja jantungnya pun akan melambat, ototnya pun akan berkurang tenaganya, dia seimbang terjadinya ya. Jadi itu bersamaan biasanya sama dehidrasi ya. Yang paling utama adalah saya ceritain dari awal adalah IWL itu invisible water loss, hilangnya cairan tubuh karena penguapan ya, nggak bisa dilihat penguapan. Contohnya ini, kalau kita lagi jemur ayam terus suasananya panas gitu kan, kemudian kurang cairan gitu kan, terjadilah penguapan. Kalau yang nguap cairan, nggak cuma cairan, kloridnya juga ikut penguapan gitu kan. Makanya orang sering dulu, kalau saya waktu di Lampung tuh, orang kerja di sawah ketika panen padi itu kan namanya ada nderep ya, kerja buruh di manen padi itu. Nah, sering kali sampai siang, dan ketika siang tuh selain dehidrasi, orangnya biasanya sampai pingsan ya. Saya pernah nemuin itu. Kalau diperiksa di laboratorium juga biasanya elektrolitnya turun drastis gitu. Elektrolitnya turun drastis. Nah, itu biasanya di replacement pakai infus cairan, terus sama larutan elektrolit ya teman-teman, dicampur di infusnya itu. Jadi kalau panas ini ya ngikut yang ikut penguapan nggak cuma cairan, bisa dia penguapan elektrolitnya juga ikut penguapan, nurun drastis biasanya. Nah, biasanya ayam juga lemas ya teman-teman. Nah, untuk ngobatinya itu salah satunya adalah dengan pemberian elektrolit. Nah, kalau elektrolit itu kan ada yang berupa yang udah siapan kayak tablet. Kalau kampanye kalium tuh produknya kalau di apotek tuh Asparka ada, tapi yang simpel kalau itu kan mahal harganya gitu kan. Dia beda ya sama vitamin elektrolit itu ya.
Kalau kalium tuh yang terbesar kandungannya itu di air kelapa sama pisang Ambon, tuh kaliumnya tinggi. Terus kalau natrium sama klorid itu di garam dapur. Jadi garam dapur tuh ikatannya adalah penyatuan dari natrium klorid NaCl. Makanya mungkin beberapa yang liara ayam tuh di makanannya terkadang dikasih garam ya sama klorid ya, baik di air minumnya sama di makanannya. Tapi hati-hati untuk pemberian NaCl atau garam dapur, itu kalau terlalu sering dia akan sifatnya ngikat cairan di sel ya, nanti ayamnya jadi kegemukan. Jadi seperlunya aja, yang penting dia tercukupi, nggak turun gitu kan. Jadi teman-teman kalau nemuin ayamnya kadang-kadang loyo, lemes gitu, tanpa kita tahu penyebabnya, satu bisa penyebabnya dehidrasi, dua karena memang kondisi elektrolit tubuhnya nurun karena memang kemungkinan intake-nya kurang gitu kan, ataupun karena kondisi cuaca. Biasanya kalau cuacanya panas gini kan memang penguapan lewat kulit baik di manusia ataupun hewan itu penguapannya tinggi. Kalau manusia karena memang tiap hari dia malah kelebihan ya, memang dari bumbu dapur aja udah ada penyedap makanan sama garam dapur tuh memang sodium sama kloridnya tinggi, bahkan makanya sering orang menjadi malah darah tinggi karena keseringan gitu kan, nggak alamnya. Nah, kalau hewan kan kadang-kadang nggak konsumsi sama sekali gitu kan, makanya kadang-kadang manifestasinya penampakannya kalau ayam ya badannya loyo atau lemah gitu kan. Makanya teman-teman kalau nemuin ayamnya tadinya sehat fit, mukanya merah terus bulunya mengkilat tapi kok ayamnya lemas gitu, pertama dikasih cairan yang cukup dulu ya, dibiasakan minum, terus nanti kasih intake yang ngandung elektrolit kayak kalium gitu kan. Kalau kalium nurun tuh lemes dia. Orang pun kalau saya dulu di rumah sakit waktu di luar negeri, ketika pemeriksaan laboratorium kaliumnya rendah, kloridnya rendah sama natriumnya rendah, dia lemas. Baru setelah nanti dapat perimpus, dia dapat kalium, magnesium segala macam tuh lewat perimpus, dia seger lagi. Pasien pasca operasi ya gitu kan biasanya yang sering terjadi. Karena kan dari luka operasi biasanya ada penguapannya lebih kencang gitu. Jadi yang utama itu ya teman-teman, pemberian elektrolit gitu, tambahin garam dapur lah seminggu 2 kali. Oke itu teman-teman, lanjut nanti kapan di video selanjutnya. Jadi kalau nemuin kemungkinan besar elektrolit tubuhnya kurang, makanya nanti bisa dipakannya seminggu 2 kali dikasih tambahan garam dapur bisa. Terus kalau untuk kalium nanti, kalau itu garam dapur kan NaCl ya, untuk sodium sama klorid. Kalau kalium nanti bisa dikasih dikit, kalau teman-teman beli es kelapa minta air kelapanya dikasih minumin ke apa, campur di minuman ayamnya, ataupun kalau nggak ada pisang ya, pisang Ambon yang kandungan kandungan kaliumnya tinggi. Oke itu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung dari Bantul, Yogyakarta. Atur nuwun.